Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Saudara semuanya. Puji Tuhan. Biarpun pagi tadi dimulai dengan hujan gerimis, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita mau masuk ke dalam ibadah kita hari ini ya Bapak.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu yang kami percaya kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan roh-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan kami datang hari ini Tuhan tidak pulang dengan sia-sia ya Bapa. Roh-roh yang ingin mengganggu Tuhan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini hanya ada kuasa-Mu, hanya ada roh-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Kami mau datang begini ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam ku menyembah dalam roh dan lebih lembut lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam. Sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Allah kita. Kami naikkan syukur, haleluya. Mari kita sembah Dia, jangan biarkan Kau berdiam diri. Yes, kami sembah Kau, kami tinggikan, haleluya. Engkau penuhi kami Tuhan, Engkau penuhi setiap hati kami Yesus, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami Tuhan, yes. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami Yesus. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala
ku menyembah dalam roh, katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang hebat. Yes, terima kasih Yesus. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom, shalom. Boleh tengok samping kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Yang hari ini merasa bahagia boleh lambaikan tangannya, amin. Karena saya percaya hari kita bahagia sebab kita semua berkumpul bersama saudara di dalam Tuhan, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman, sebab Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang dia. Boleh bergandengan tangan baru saudara, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tengok samping kanan kirinya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama katakan, hari ini kita rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang dia. Boleh bergandengan kembali, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tengok belakangnya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mau tunjuk 3 orang yang di samping kanan kirinya, amin. Siap Bapak Ibu Saudara? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang saya tambah 2 orang jadi 5 orang. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang tunjuk semuanya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
untuk Allah kita. Sebab hari ini kita juga mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Tuhan kekuatan kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Sorakan haleluya. Silakan saudara boleh duduk kembali. Kita mau naikkan doa syafaat yang bertugas. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata kami Bapa. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang tinggal dalam hidup kami Bapa. Menjadi teman kami, menjadi penasehat kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia ketika kami ada di rumah-Mu Bapa, bersama dengan saudara dan sahabat kami, memuji dan menyembah-Mu Tuhan.
Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Tuhan, di pagi hari ini kami akan menaikkan syafat kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Sebelum kami mengucapkan doa kami Bapa, Engkau sudah tahu dan Engkau sudah memberikan jawaban bagi doa kami. Bapa, di pagi hari ini kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Dan juga kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami bersepakat, kami membawa para pemimpin rohani kami dan para pembina rohani kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan-Mu, roh hikmat dan kebijaksanaan turun atas mereka. Engkau selalu mendampingi mereka Bapa di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Dan kami percaya apa yang menjadi tantangan dalam pelayanan mereka sudah Engkau melewati bersama-sama dengan mereka. Segala keperluan yang mereka perlukan, baik untuk keluarga dan pelayanan mereka, terima kasih Tuhan, sudah Engkau cukupkan bagi mereka. Dan kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang saat ini melayani di luar kota. Biarlah Tuhan, apa yang mau disampaikan buat jemaat di sana melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Bapak, biar bisa ditersampaikan. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu Bapak. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah hari-hari ini Tuhan, kami terus berlari mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Dan kami bisa berdampak Tuhan, Roh-Mu ada dalam hidup dan kehidupan kami Bapak. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Dan kami lewat kami Tuhan, banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapak. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di musim ini Tuhan, Engkau cukupkan yang apa yang kami perlukan. Sebagaimana firman-Mu katakan bahwa bunga di padang Engkau dandani, burung yang pun tidak punya tempat Engkau memberikan tempat. Engkau juga mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, kami mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak bagi majelis gereja GBI Gunung Padang. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berunity Tuhan, supaya apa yang menjadi setiap kegiatan di gereja ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak, ketika tempat yang luas sudah Engkau siapkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, panitia sudah dibentuk, segala dana sudah Engkau cukupkan. Bahkan para tukang yang bekerja semuanya bisa bekerja dengan baik. Bapak Tuhan, kami percaya ketika Engkau mempercayakan tempat yang luas, yang lebar bagi kami, berarti ada rencana yang besar yang Engkau siapkan bagi jemaat di GBI Gunung Padang. 18 kecamatan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami rebut untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Terlebih Bapak, orang-orang yang belum pernah mengenal Engkau Bapak, kami berdoa Engkau datangkan mereka di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang datang di pagi hari ini dan sudah membawa persembahan. Dan biarlah persembahan itu dapat kami gunakan Tuhan untuk kelancaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa dan kota kami Bapa. Engkau ada bagi para pemimpin kami. Dan Tuhan, kami tahu Engkau libatkan semuanya Tuhan dalam setiap rencana mereka. Supaya apa yang direncanakan Tuhan, semuanya itu untuk kesejahteraan bangsa ini. Semuanya itu untuk kesejahteraan kota ini. Dan di pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Roy. Bapa, apa yang Engkau mau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa, sampaikanlah bagi kami. Dan buatlah kami terfokus Tuhan. Dan kami bisa mengerti,
kami bisa menangkapnya, dan kami bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan pelayanannya dan seluruh jemaatnya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Jadikan kami satu Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri kembali. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya undang kepada namanya. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
satu. Haleluya. Ini kami Tuhan. Makasih. Terima kasih ya Allah. Ini kami umat-Mu. Biar kami jawab doa-Mu menjadi satu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah. Sungguh semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu perdengarkanlah apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Terima kasih kami buka hati, kami buka pikiran dan hidup kami untuk belajar, untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri, ucapkan perkataan yang memberkati saudara kita di kanan kiri kita, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, silakan duduk kalau sudah. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan. Kita kasih tepuk tangan buat mereka semua, keren banget hari ini. Haleluya. Terima kasih buat gembala dan staf pengembalaan di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini boleh menginspirasi, boleh membawa saudara untuk belajar bersama-sama memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi tentang komunitas yang saling membangun. Karena saya percaya bahwa di dalam sebuah komunitas inilah Tuhan akan pakai untuk memperlebar atau memperbesar gerejanya. Kalau kita kemarin sudah peringati bersama-sama di bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dengan dahsyatnya, dan kita lihat itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang awal, saudara. Tapi setelah Roh Kudus itu dicurahkan melanda murid-muridnya, dan ketika Petrus berdiri dan 3.000 orang itu bertobat, saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan mereka itu hidup dalam komunitas-komunitas. Karena pada saat itu murid-murid Yesus itu dibenci, pengikut-pengikut Yesus itu dibenci. Jadi mereka nggak mungkin bisa kumpul dalam satu komunitas yang besar. Mereka itu berkumpul dalam komunitas-komunitas yang kecil. Ada seorang teolog yang memperkirakan mereka hidup itu bersama-sama gitu ya, berbagi. Itu kisaran 15-an orang ya, kelompok-kelompok kecil, atau kita sekarang mengenal itu dengan kul ya, komunitas rohani yang kecil di mana kita bisa saling berbagi, saling memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya sangat suka topik ini Bapak Ibu sekalian? Karena saya percaya gereja yang besar itu dimulai dari komunitas yang kecil. Kalau Bapak Ibu di sini ada dokter atau perawat atau yang latar belakang sains, maka saudara pernah belajar bahwa sel itu membentuk jaringan, jaringan itu membentuk organ, organ itu membentuk tubuh ini seperti ini.
Ya. Jadi tubuh kita ini kalau dibredel, saudara, itu ujungnya adalah sel yang kecil-kecil. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ membentuk tubuh ini. Dan dengan tubuh ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu saya rindu berbagi satu topik hari ini, ya saudara, buat kita semua, yaitu komunitas yang membangun. Sama-sama kita katakan 2-3, komunitas yang membangun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu komunitas? Ya. Komunitas adalah sekumpulan individu atau sekumpulan orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu. Ya. Dan kemudian berinteraksi, ya, dengan apa? Di situ ada norma atau nilai, ya, budaya. Kemudian punya satu tujuan, punya goal yang sama. Itu pengertian komunitas secara umum. Jadi ada sekumpulan orang, saudara, kemudian berkumpul, bisa karena kesamaan wilayah, bisa karena kesamaan hobi, ya, bisa karena kesamaan, pokoknya sesuatu yang membuat nyaman dan kemudian berkumpul. Nah, kemudian punya tujuan yang sama. Nah, itu adalah komunitas. Ya. Nah, kalau dalam konteks rohani, maka komunitas rohani itu dikatakan sekumpulan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan kemudian sekelompok orang itu berusaha hidup atau menghidupi ajarannya. Nah, mereka berkumpul untuk beribadah, berdoa, belajar firman Tuhan, saling mendukung dalam perjalanan rohani mereka. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu menggambarkan bahwa ketika mereka bertobat, mereka bukan kemudian dan memberi diri baptis, mereka kemudian enggak kemudian hilang, enggak, saudara. Mereka masuk dalam komunitas-komunitas rohani. Di situ apa yang mereka lakukan? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa? Bertekun dalam doa, bertekun dalam pujian penyembahan, saling support. Bahkan di Kisah Para Rasul, saudara, ketika ada orang yang susah, mereka mau merelakan apa yang menjadi miliknya dibagi, saudara. Dan sampai dikatakan di Kisah Para Rasul itu tidak ada satu orang yang berkekurangan. Dan dampaknya apa? Di ayat terakhir, saudara, dikatakan gini, dan mereka semua disukai oleh banyak orang, dan Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang yang percaya. Nah, saudara, dari ayat itu, saudara, dari kisah itu saya sangat yakin bagaimana sebuah gereja itu berkembang, ditambahkan jiwa-jiwanya adalah ketika orang-orang yang ada di dalamnya mempraktekkan gaya hidup komunitas rohani berdasarkan firman. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ingin gereja ini seperti apa, seperti ini, kita lihat coba gereja di luar kota yang jauh lebih besar seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Alkitab ada contohnya bahwa 2000 tahun yang lalu dari cuma 120 murid Yesus yang latar belakangnya itu enggak dipandang sebelah mata sama orang, tapi karena Roh Kudus menghinggapi mereka, menaungi mereka, ada dalam diri mereka, mereka bergerak dalam komunitas dan akhirnya gini, Tuhan menambahkan jiwa. Kisah Rasul pasal 2 itu 3000 jiwa. Kemudian baca lagi maju 5000 jiwa. Maju lagi saudara 10.000 sampai Kisah Para Rasul mengatakan sampai tidak terhitung banyaknya. Saudara banyak kita percaya gereja ini ingin Tuhan tambahkan jiwa-jiwanya. Angkat tangan saudara. Amin. Saya lihat hari ini sudah penuh sesak saudara. Ya, tambah 50 orang lagi aja tidak cukup loh saudara ibadah di sini. Ya, dan saya dengar-dengar ini kita sebentar lagi mau pindah ke sebelah yang kapasitasnya jauh lebih besar. Nah, saudaraku, ya, tentu ini hal yang luar biasa. Tetapi saya rindu berbagi ini supaya gini, kita semua punya kesadaran bahwa kita ini butuh yang namanya
komunitas rohani yang saling membangun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita orang percaya itu butuh komunitas yang saling membangun? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, ada orang yang gini, orang Kristen pasca pandemi ini, dia ngerasa enggak butuh komunitas rohani. Karena dia pikir gini, oh saya bisa online, saya bisa ibadah tuh online, saya bisa berkomunitas tuh online. Betul atau betul? Bapak Ibu masih temuin orang seperti itu? Hari Minggu diajak ke gereja, aduh mohon maaf saya online saja. Ya. Nah saudara, ada teman hamba Tuhan kemudian kasih bercandaan. Ini bercanda Bapak Ibu, jangan dimasukkan ke hati ya. Oh kalau gerejanya mau online ya nanti kalau syukuran online saja. Kalau pemakaman online saja, baptisan online saja ya. Jadi pendetanya memandu dari layar handphone gitu ya kan. Kalau sakit ya doa online saja gitu kan. Nah saudara, sekarang ini banyak orang Kristen pasca pandemi ini masih merasa tidak butuh gitu. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya benefitnya atau manfaatnya saat saudara ada dalam komunitas rohani di tempat ini? Yang pertama, saudara, kita baca ayat firman Tuhan sama-sama ya. Ini saya ambil Ibrani pasal 10 ayat 24 dalam versi BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini ya. Yang tadi aja ditampilin ya. Supaya saudara bisa lebih memahami ya. Ibrani 10 ayat 24 yang versi BIMK aja tadi di slide. Jadi versi BIMK itu versi terjemahan lainnya ya. Mari kita baca sama-sama 2-3 dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, yang pertama, kenapa kita membutuhkan komunitas? Kenapa orang Kristen itu butuh komunitas? Karena dalam komunitas rohani itu ada dukungan, ada support system. Katakan sama-sama ada dukungan. Jadi komunitas gereja ini menyediakan dukungan, baik itu spiritual, emosional. Saat kita sedang berduka, ada orang-orang yang senantiasa dekat dengan kita, mendoakan, menemani. Saudara, manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Colek kanan kiri, nggak bisa hidup sendirian. Oh Pak Pendeta, ada yang bisa hidup sendirian. Saya tanya, siapa? Tarsan. Ya, Tarsan bisa hidup sendirian. Saya mau tanya, Tarsan itu ya sendirian di hutan, tapi dia punya teman. Walaupun bukan manusia, siapa? Gorila ya, sama macannya atau singanya. Coba kalau dia sendirian, mati itu Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu saudara, kita ini butuh. Kenapa? Kita butuh support, butuh dukungan dari orang, butuh perhatian, betul? Kebutuhan dasar manusia secara psikologi adalah rasa dikasihi. Nah di gereja itulah kita mendapatkan bahwa saya dikasihi oleh rekan di kanan kiri belakang. Apalagi kalau saudara masuk dalam komunitas yang lebih kecil. Percayalah saudara, lagi susah, lagi duka, akan ada teman-teman di circle kul kita, di lingkar kul kita yang akan selalu support kita. Itulah keuntungannya. Yang pertama ada dukungan. Yang kedua, Efesus 4 ayat 15, kita sama-sama baca 2-3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah saudara, Efesus pasal 4 ayat 15 ini bicara tentang bagaimana saudara kita semua ini ada dalam sebuah komunitas mengaktifkan karunia untuk apa? Untuk kemudian mengalami satu pertumbuhan rohani. Ya.
Jadi saudaraku, ada orang berpikir seperti ini, "Duh, saya kan bisa bertumbuh rohaninya. Lewat apa? Ya cuman di rumah aja lewat tayangan YouTube." Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saudara tidak punya dasar iman yang kuat, justru tayangan-tayangan di media sosial itu menyesatkan kita. Berapa banyak hari ini ada orang yang bikin konten saudaraku, followersnya ribuan bahkan mungkin ratusan ribu saudaraku, tiba-tiba berkata, ada jalan lain untuk kita bisa sampai kepada surga selain Yesus. Saudara, ngeri enggak saudara? Ya. Nah, kalau kita enggak kemudian ada dalam satu komunitas rohani yang benar, yang membangun saudara, kerohanian kita enggak akan bertumbuh, justru akan makin kering. Nah, dalam komunitas rohani, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu akan bertumbuh dalam iman. Melalui apa? Melalui pengajaran. Ya, pengajaran itu bisa diberikan saat hari Minggu seperti ini, ya, atau di kelas-kelas pengajaran, di komunitas-komunitas yang lebih kecil. Nanti saudara kan di situ ada interaksi, diskusi, ya, saudara bisa bertanya. Oh, saudara jadi lebih memahami, saudara. Kami di Purwokerto mulai lagi kelas kom tahun ini. Saya hampir dari 17 pertemuan itu karena kita padatkan, mungkin hampir ada sekitar separohnya itu ngajar, saudara. Wah, ternyata jemaat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Karena apa? Pengen tahu. Selama ini mereka nggak paham, iya kan? Contoh misalnya menyembah dalam roh dan kebenaran, itu menyembah yang model seperti apa? Seperti itu. Nah, kebetulan saya lagi kuliah bedah bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya itu topik itu saudaraku. Jadi saya kasih pemahaman bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran ini seperti ini menurut konteks Alkitabnya. Nah, kalau kita tidak paham saudaraku, maka kita akan berpikir bahwa dengan konsep kita. Tetapi kalau kita ini belajar bersama-sama dalam komunitas, maka rohani akan makin bertumbuh. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Ya. Nah, yang ketiga adalah kesempatan untuk melayani. Yuk, 1 Petrus 4 ayat 10 baca sama-sama, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, ayat ini jelas menyatakan bahwa seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang itu punya karunia. Dan karunia itu saudaraku harus dikembangkan dalam apa? Praktek melayani. Sama-sama katakan melayani. Karunia akan berkembang kalau dipraktekkan dalam tindakan melayani. Saudara, jadi setiap orang di tempat ini punya karunia. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita memberi diri untuk melayani? Mungkin saudara berkata, aduh saya bisa apa? Bapak Ibu bisa datang ke tadi ya, yang mau rindu pelayanan. Ke siapa atau tanya ke Ibu Gembala, Bapak Gembala, Pak Bu, karunia saya tuh apa sih? Talenta saya tuh apa sih? Saya maulah mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, saya selalu berkata dan memotivasi orang, selalu ada yang pertama. Saudara. Sebelum saudara menjadi ahli. Saya ingat sekali, waktu awal-awal saya bertobat, saya masuk dalam KUL ya, Community of Love. Di sini ada ya KUL ya namanya. Saudara, saya itu tidak bisa doa. Saya itu tidak bisa pimpin pujian. Saya tidak bisa sharing. Saya masih ingat sekali. Waktu itu zaman Alkitab buku. Ada yang masih bawa Alkitab buku, saudara? Diangkat Alkitabnya. Ya.
Nah, Alkitab buku itu bagian terakhir ada beberapa lembar kertas kosong, betul enggak? Setelah kamus. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tulis di situ doa makan. Doa untuk pemimpin rohani, doa untuk bangsa dan negara, doa untuk ini itu. Jadi kalau di kul itu kan kita bagi tugas doa, betul ya? Yuk kita tutup, sebelum itu ada yang mau didoakan, kita doa yuk untuk pokok doa ini A, B, C, D. Nanti Roy bagiannya ini ya. Begitu gini, mari kita berdoa. Kan tutup mata semua tuh, betul ya? Nah, begitu tutup mata saya buka lembar yang paling belakang. Ya, mari kita berdoa. Wah, lancar sekali. Padahal baca. Ya, itu awal-awal. Awal-awal saya pimpin pujian di mana? Di kul. Terus di mana? Di pertemuan imam musik. Saya ingat sekali saya pimpin pujian waktu itu, cuman yang datang cuman 20-25 orang ya, di ruangan yang kecil. Saya pakai jaket. Ya, tiba-tiba begitu teman selesai pimpin pujian, teman saya pegang pundak gitu ya. Kaget gitu. Kamu kok basah sih jaketmu? Saya saking dredegnya itu. Yuk iya. Tapi gini, kalau kita nggak memulai untuk mempraktekkan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita enggak bisa. Sama, sharing yang hari ini saudara dengar beda dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya bisa nulis itu berlembar-lembar saudara. Tapi gini, begitu dibaca, begitu disampaikan, 10 menit aja nggak sampai saudara. Ini udah 15 menit saudara. Ya, belum selesai. Dulu 10 menit aja bingung. Selalu ada yang pertama. Tetapi di komunitas ini apa? Kita dilatih untuk belajar bersama-sama melayani. Amin. Ya, coba colek kanan kirinya. Ayo dong terlibat pelayanan. Ya, gak di ibadah raya, ada di ibadah pria. Gak di ibadah pria, di ibadah wanita, di ibadah youth, dimanapun lah Bapak Ibu. Kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Kemarin gak sengaja saya melihat satu tayangan Instagram. Bahwa ada sebuah perusahaan hari ini, perusahaan makanan cepat saji ya saudara. Itu harganya luar biasa ya. Saya nggak mau sebutkan nanti dikira promo ya. Tapi itu banyak di luar kota. Jadi itu kalau datang itu ada hot plate-nya. Saudara harus dicampur-campur dulu ya, gitu ya. Itu harganya cukup mahal kan Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, ternyata perusahaan itu atau outlet itu sekarang gini, mempekerjakan orang-orang yang lanjut usia. Ya jadi di situ yang terima biasanya kan masih muda-muda ya. Sekarang yang lanjut usia pun mereka nyambut di depan, bawain makanan, bersihin meja. Saudara. Bukan kemudian mereka mengeksploitasi orang-orang yang sudah lanjut usia, bukan. Tapi gini, mereka memberikan kesempatan kepada siapapun bahwa mereka punya filosofi gini, gak cuman yang muda aja yang bisa. Siapapun bisa kalau mau. Kalau saudara pergi ke Singapura, saudara, maka saudara kalau lihat di food court, mau dari yang tua sampai yang muda, semua ada di situ melakukan sebuah pekerjaan. Dan mereka lebih sehat, saudara, daripada yang diem saja. Saya mau katakan gini, mari Bapak Ibu, gereja ini pasti memberikan kesempatan buat kita semua untuk mengambil bagian sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin. Saya cerita sedikit kesaksian sebelum nanti saya masuk ke bagian yang terakhir. Kalau dulu tidak ada satu orang yang mengajak saya untuk melayani, saya tidak bisa seperti sekarang. Saudara tahu pelayanan saya dulu adalah jadi setan, saudara. Loh, kok jadi setan? Iya, maksudnya kalau lagi Natal itu kan ada drama Natal ya Bapak Ibu ya. Biasanya drama Natal di Purwokerto itu ada tokoh yang namanya setan. Biasanya berempat itu saudara. Pakai jubah hitam, nari-nari, di make up hitam saudara.
Saya itu selalu kebagian jadi setan, saudara. Ya, kebagian jadi setan itu. Awal-awal saya pelayanan. Nah, satu waktu saudara saya lagi duduk di tangga gereja, mau latihan. Tiba-tiba koordinator musik waktu itu kemudian bertanya, "Roy, kamu lagi ngapain?" "Ini Pak, saya lagi nunggu latihan drama. Karena sebentar lagi ini jam 4. "Oh gitu, kamu setelah drama ngapain?" "Ya nggak ngapa-ngapain Pak. Kamu mau nggak jadi choir?" Aduh, ya mau aja sih Pak gitu. Nah karena drama itu kan di opening, jadi masih ada kesempatan kamu bersihin make up, ganti baju, langsung kamu naik jadi choir di pinggir. "Ya kalau diajak ya saya mau Pak," gitu. Akhirnya saya diajak jadi choir. Pertama kali itu pelayanan jadi choir ya, pelayanan panggungnya. Jadi choir. Nah, saudara, dari choir jadi singer, dari singer jadi WL ya. WL-nya pun nggak langsung di ibadah raya. Dulu Purwokerto masih support 20 cabang. Jadi diputer tiap minggu itu sampai masuk di pelayanan ibadah raya jadi WL, saudara. Jadi singer ibadah raya. Seperti itu. Ya, saudara, sampai gini, saya mau kasih tahu sedikit tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Sampai ada satu cabang, bukan sini ya. Bukan sini. Itu gini, siapa yang besok WL? Roy. Roy lagi. Gak ada yang lain apa gitu ya. Kenapa saudara? Suara saya sekarang dengan saya ibadah WL itu dari SMA ya saudara. SMA kelas 1 udah WL ibadah raya. Nah saudara, itu sampai gini, gak ada yang lain lagi. Iya, kalau saudara lihat sekarang saya misalnya ngajak, "Mari Bapak Ibu kita bersorak, haleluya." Kalau dulu saudara, haleluya. Ya, aduh, suaranya kurang meyakinkan jadi pemimpin pujian. Ya kan? Sampai gitu. Nah, orang sekretariat teman saya nyampein, "Ini loh, gak mau kalau kamu sana." Nah, tapi yang free saudara, yang fleksibel jadwalnya itu cuman saya. Karena biasanya saya pergi pulang sekolah jam 1 hari Sabtu, terus ganti baju, packing, berangkat saudara ke kota itu. Pulang Senin pagi jam 3 pagi, jam 7-nya sekolah. Itu terus menerus, sebulan hampir 2 kali ada jadwal ke sana. Ya. Nah saudaraku, jadi aduh rasanya sampai almarhum Om Ruby itu pernah waktu kita naik mobil berdua, "Roy, kamu itu jadi WL, itu kalau sorak-sorai itu yang keras." "Gimana Om?" "Kayak gini loh kalau sorak-sorai, haleluya." Contohin sambil nyetir mobil, akhirnya mobilnya harusnya belok ke kanan, saudara belok, ini nggak sadar lurus terus jadi gitu ya, keluar dari jalan gitu kan. Itu momen yang nggak pernah saya lupakan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi gini, ada orang yang memberikan kesempatan untuk melayani. Sehingga akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Nah oleh karena itu saya percaya GBI Gunung Padang memberikan kesempatan pelayanan seluas-luasnya buat jemaatnya, amin. Sesuai dengan kasih karunia, talenta yang Tuhan beri. Oleh karena itu ambil bagian di dalamnya. Ya saudara, karena gini saudara, masalahnya bukan gini saudara. Saya selalu mau katakan seperti ini, jiwa-jiwa itu banyak. Tapi gini masalahnya, siapa pekerja untuk tuayan itu yang mau? Saya kalau di Purwokerto, saya selalu tegur pendoa ketika naik, "Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim jiwa-jiwa." Begitu selesai doa saya datengin. "Mau jadi gembala kul?" "Gak mau." "Ya jangan doa kayak tadi." Loh iya saudara, Alkitab mengatakan tuayan itu banyak tapi pekerjanya sedikit. Loh jangan minta tuayan, Tuhan pun ngomong minta pekerjanya. Itu. Nah bagaimana saudara jadi pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang luar biasa adalah ketika kita mau belajar melayani sama-sama di komunitas. Terlalu banyak yang mau belajar melayani, saudara angkat tangan.
Dengan apa yang saudara bisa, amin saudara. Ya, mulailah. Dan yang terakhir saudara, bagian yang terakhir. Bagaimana prinsip dalam komunitas itu saling membangun. Nah, kita akan coba baca 2 ayat ini. Ya, saya akan ambil sarinya buat saudara semua. Matius 18 ayat 20, 23, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu Matius 18 ayat 20. Amsal 27 ayat 17, 23, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, apa yang mau saya cerita dari 2 ayat ini? Saya minta 2 orang yang berbaju coklat ini maju ke depan. Ya, Mas. Ya. Yuk, sini. Sebelah sini kali ya, yang kelihatan. Sini satu berhadapan-hadapan. Nah, saudara, dalam hidup berhadapan-hadapan, jangan lihat saya ya. Saya udah dilihat sama jemaat. Dalam hidup berkomunitas, seringkali gini, kita lupa bahwa gini, yang membuat saudara semakin tajam itu adalah orang di dekat kita. Siapa orang di dekat kita? Anggota kul kita, teman kul kita. Siapa di dekat kita? Rekan pelayanan kita. Siapa di dekat kita? Jemaat yang senantiasa kalau ke gereja mungkin duduknya bareng. Sama itu saudara. Ada saudara diproses sama orang yang gak dikenal? Enggak saudara. Pasti yang saudara kenal, yang saudara dekat. Nah, contohlah ini, 2 mas-mas yang ganteng ini saudara. Iya kan? Nah saudara, Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi gini, orang itu ditajamkan melalui sesamanya. Apa yang saya mau cerita dari 2 ayat ini saudaraku? Maka, siapa namanya mas? Jonathan, siapa? Jonathan dan Johan. Ya, Jo 1 sama Jo 2 ini gampangannya. Ya, Jonathan ya, ini gak akan bisa tajam dalam karakter, gak bisa akan tajam dalam tingkah laku, kedewasaan rohani dan lain sebagainya kalau gak digesek sama Johan. Paham sampai sini? Nah saudaraku, tetapi bukan asal menggesek saudaraku. Saudara, ternyata Amsal 27 ayat 17 itu, kalau besi itu mau ditajamkan, maka dia butuh besi yang lain. Ya saudara, kalau cuma hanya sebilah besi, dia akan sulit ditajamkan. Dan kalau besi enggak ditajamkan, maka besi itu enggak akan pernah berguna. Pisau, kalau mau ditajamkan, dia harus digesek dengan besi yang lain. Nah sama, seperti halnya, kalau saudara mau berguna, kalau saudara mau tajam, kalau saudara mau bermanfaat hidupnya, maka saudara harus ditajamkan dengan orang lain. Nah, saudaraku, sama dengan prinsip besi menajamkan besi, maka gini, kalau ada 2 bilah besi ditajamkan, yang menajamkan siapa saudara? Yang menajamkan siapa? Kalau dalam ilmu pertukangan perbesian itu, si tukang besi atau si pandai besi, betul ya? Sama, ketika 2 orang dalam komunitas ini berproses, ya, pertanyaannya, kita menghadirkan si pandai besi itu enggak? Siapa si pandai besi itu? Yesus. Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka. Jadi gini, ketika Yesus ada di tengah Yonatan sama Johan ya, dia akan memegang hidup mereka berdua. Seperti layaknya si pandai besi memegang 2 bilah besi, dan kemudian 2 orang ini ditajamkan, ditempa dalam proses hubungan satu dengan yang lain. Keluar dari proses, 2 orang ini akan tajam, 2 orang ini akan tajam, akan lebih berguna, akan lebih dewasa. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin hari ini saudara sedang berproses.
pikul, atau bahkan mungkin di keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Ya. Pertanyaannya, saudara menghadirkan Yesus gak? Dan kemudian mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah si pandai besi itu. Biarkan Tuhan itulah yang menajamkan kita lewat interaksi kita dengan orang lain. Supaya apa? Kita ini meningkat kualitasnya. Kalau besi gak ditajamkan, ya cuma seongok besi, saudara. Tapi kalau ditajamkan, dia bisa jadi besi pemotong alias pisau. Dia bisa jadi alat yang jauh lebih berguna, punya nilai yang lebih mahal, punya manfaat yang jauh lebih bermanfaat kalau ditajamkan. Tapi kalau tumpul, saudara, apalagi begitu ditempa sama si pandai besi, besi itu tidak seperti yang pandai besi ini mau. Saya percaya si pandai besi itu akan buang besinya. Thank you, bro. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana prinsip komunitas yang saling membangun? Berproseslah di dalam Kristus. Kristus ada. Kristus ada di kul saudara. Kristus ada di komunitas Bapak Ibu, di WBI, di kaum pria, di rumah tangga kita. Kristus ada dan biarkan dia memegang dan menguasai kehidupan kita untuk apa? Menggesek kita satu dengan yang lain, menajamkan untuk kita jadi pribadi yang jauh lebih berkualitas. Dan yang terakhir, ya, Kolose 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, sama-sama katakan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, yang terakhir adalah bertindak seperti Kristus. Artinya apa, saudara? Komunitas yang membangun adalah komunitas di mana orang-orangnya berkata seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, bertingkah laku seperti Yesus. Tadi katakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Berapa banyak, saudara, orang gak mau ke gereja karena perkataan sepele daripada orang lain. Orang gak mau lagi pelayanan gara-gara perkataan sepele dari kata-kata seseorang. Karena apa? Dia gak berkata-kata seperti Kristus berkata-kata. Loh, itu kan teguran. Namanya teguran juga, sekeras apapun harus seperti Kristus menegur. Bagaimana Kristus menegur? 4 mata. Itu yang pertama. Saya mau bagi sedikit, hukum teguran dan pujian. Siapa banyak mau tahu hukum tegur pujian dan teguran dan pujian? Yang mau tahu, saudara? Ya, kalau yang hukumnya adalah seperti ini, atau prinsipnya adalah seperti ini. Tegur orang 4 mata, puji orang di depan banyak orang. Itu, saudara. Di pekerjaan, di bisnis saudara, dimanapun coba praktekkan. Kalau negur orang 4 mata. Tapi kalau memuji depan banyak orang. Contoh misalnya, ya saudara. Tadi saya memuji tim pujian. Ya kita tepuk tangan yuk buat tim pujian yang luar biasa memberkati hari ini. Coba perasaan mereka begitu turun panggung, aduh, ya ampun gue dipuji. Mereka jadi semangat, saudara. Tapi coba, saudara, kalau yang saya lakukan begitu saya naik, amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tim pujian tadi kok nyanyinya nggak bener ya. Saudara, itu sakit hati, saudara, WL sama singernya. Saya pernah seperti itu, ditegur di depan, ini jemaat lagi nyembah lagi. Saya pernah loh, saudara. Ngiringin artis rohani, saya nggak perlu sebutin artisnya, nanti saudara nggak suka lagunya lagi. Itu lagi penyembahan, cuma lagi angkat tangan, karena lagi
Awal-awal dia naik daun, saya nggak tahu lagunya. Tiba-tiba saudaraku, dia ambil partitur dari keyboard ini, kemudian dilemparkan ke saya. Katanya kamu tahu, itu lagi suasana ujian penyembahan, saudara. Hari itu saya punya prinsip, satu waktu nanti saya jadi penyanyi rohani terkenal, gak akan seperti itu. Duh iya saudara, besoknya saudara, berapa bulan berikutnya atau berapa tahun berikutnya, saya pelayanan bareng WL yang saya fans banget saudara. Udah dibawa Om Niko sampai ke bangsa-bangsa itu ya. Keluar dari panggung saudara, tiba-tiba gini, nyalamin singernya satu-satu. Makasih ya mau pelayanan, tolong ya dibantu nanti ya saat pujian penyembahan. Saya kaget tuh saudara, ini orang sudah sampai ke bangsa-bangsa dibawa oleh gembala pembina kita. Habis pelayanan saudara, makasih ya tadi saya sudah dibantu pelayanan. Saya sampai kaget tuh saudara. Yang satu baru kemarin sombongnya minta ampun. Yang satu rendah hatinya luar biasa. Nah dalam komunitas seringkali kita bersinggungan dengan orang seperti itu. Dan bikin sakit hati. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita bertindak seperti Kristus bertindak, maka kita menegur pun orang tidak sakit hati. Betul? Justru orang jadi makin tahu, oh ini yang harus saya lakukan. Nah saya tutup dengan satu cerita seekor landak. Nah, siapa pernah lihat hewan ini saudara? Ya. Nah, seekor landak ini bulunya itu tajam karena dia punya duri di punggungnya. Nah, saudaraku, si landak ini ketika dia akan memasuki musim dingin, itu adalah musim yang sangat menakutkan. Kenapa musim dingin itu musim yang menakutkan? Karena kalau si landak ini kedinginan, maka dia akan mati. Loh, solusinya bagaimana? Solusinya adalah landak ini harus berkumpul dengan teman sebangsanya, ya, bangsanya landak, saudara. Untuk apa? Saling menghangatkan. Supaya apa? Dia bisa melewati musim dingin. Akhirnya apa yang terjadi saudara ketika musim dingin itu datang, maka si landak-landak ini harus berkumpul satu sama lain untuk saling menghangatkan. Tapi celakanya, landak itu berduri, bulunya tajam. Jadi saudara, apa yang terjadi? Saat dia berkumpul dengan teman-teman yang lain, durinya sengaja nggak sengaja nusuk ke landak yang lain. Kalau ada landak yang merasa kesakitan dan nggak tahan karena ditusuk sama yang lainnya, akhirnya gini, landak itu berpikir, aduh sakit, udahlah, aku nggak mau di kumpulan ini, aku mau memisahkan diri aja sendirian. Nah si landak ini pergi dari kumpulannya, apa yang akan terjadi? Dia akan dilanda kedinginan, lambat laun, tapi pasti landak itu mati. Nah, gambaran komunitas itu seperti itu, Bapak Ibu. Saya mau katakan, mungkin saja komunitas di tempat ini menurut saudara tidak sempurna. Ya memang nggak ada yang sempurna, saudara. Kalau saudara mau anggap gereja ini sempurna, ya. Namanya juga gereja. Contoh, rumah sakit, rumah untuk orang. Nah gereja berarti untuk orang yang mau hidupnya diubahkan, berubah, betul? Kalau yang mau hidupnya seperti malaikat semua, pindah saja ke surga. Ya, saudara, itu saudara. Jadi kalau di gereja ketemu orang yang, aku sebel sama orang itu. Ya namanya juga di gereja, kita ditajamkan untuk apa? Jadi punya karakter Kristus. Saudara, dengar baik-baik. Kalau di Purbalingga buka gereja, judulnya gini, Gereja Sempurna Indonesia. Terus saudara masuk ke gereja itu, percayalah, detik saudara menginjakan kaki di lewat pintunya, gereja itu
nggak jadi lagi sempurna, saudara. Kenapa? Ada saudara yang nggak sempurna soalnya. Iya kan? Berapa banyak orang tuh nggak mau berproses. Terus gini, udahlah ke tempat lain, udahlah pindahlah. Terus, saudara, saya pelayanan di Purwokerto, di Kroya, di Majenang, di PCW. Saudara, saya ketemu dengan orang yang karakternya mirip-mirip, cuma beda casingnya aja. Artinya beda jasadnya aja, saudara. Ya, tipenya hampir sama-sama semua. Tapi gini, mau enggak kita diproses? Untuk apa? Semakin dewasa. Ya. Saya berdoa, saudara. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dewasa. Amin. Mari berproseslah di dalam Kristus. Kristus jadi pusat. Dan kita bertumbuh dewasa sama-sama. Saudara, ingat, tuaian yang besar tidak bisa dikerjakan oleh hanya seorang bapak dan ibu gembala di tempat ini. Ini bukan pesan sponsor, khotbah ini bukan pesan sponsor. Tapi ini yang ada di hati saya hari ini, kemana-mana saya ngomong, saya sangat percaya bahwa gini, gereja yang tumbuh besar kuat, itu harus ada keterlibatan kita semua yang ada di dalamnya. Sampai Yesus datang jemput kita kedua kali, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan ini jiwa-jiwa yang aku persembahkan untuk Tuhan. Mau saudara dipakai oleh Tuhan lebih lagi? Amin. Seberapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan, lambaikan tangan. Ya, colek kanan kiri, mari kita berproses dalam komunitas sama-sama. Yuk kita naikkan pujian tadi ya, sebelum firman. Ini pujian yang memberkati saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Dari awal katakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. sama-sama katakan, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulai dari kami, mulailah dari ya Tuhan. kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari sama-sama katakan, Jadikan kami satu. ini kami jemaat-Mu, umat-Mu, ya Tuhan. Agar dunia tahu Kami tahu ada tujuan besar di hadapan kami atas gereja-Mu di tempat ini. kami pergi memberitakan. Oleh karena itu mulai dari kami lebih dulu, ya Tuhan. Kami lebih dulu, jadikan Sekali kami lagi sama-sama satu. katakan, Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mulai dari kami di tempat ini yang hadir. Kalau saat ini kami ada dalam proses-proses hubungan, Makasih. pikul,
di komunitas pria, wanita, maupun dalam kehidupan berjemaat. Mari biarlah kami pakai pikiran Kristus. Kami tahu proses ini untuk mendewasakan kami. Maupun kami yang sedang diproses dalam area-area pelayanan kami, apapun itu. Kami tahu proses ini untuk membuat kami lebih dewasa. Karena kami tahu atas hidup kami pribadi, keluarga kami, bahkan komunitas rohani tempat ini ada tujuan besar yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Itu gak bisa dikerjakan sendirian. Itu dikerjakan dengan bersama-sama ketika kami memahami kami adalah keluarga di tempat ini. Kami adalah keluarga yang siap berproses bukan hanya di masa-masa senang saja, tapi bahkan di masa duka sekalipun kami berproses bersama-sama untuk saling menajamkan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila firman yang disampaikan termeterai kuat dalam hidup kami, kami mengundang Tuhan dalam setiap proses-proses yang ada dalam hidup kami, mulai dari keluarga kami masing-masing di rumah sampai keluarga rohani di tempat ini. Biarlah Yesus adalah pusat dari segala proses itu, dan pakai hidup kami untuk saling menajamkan sampai kami boleh menggenapi apa yang menjadi doamu. Kami boleh menjadi satu dan mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan kami percaya ada upah yang besar menanti di depan kami bagi setiap orang yang mau terus dengan setia mengerjakan bagiannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bila kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai bicara, tapi kami tahu Roh Kudus dalam diri kami terus mengajar kami untuk hal-hal yang harus kami lakukan ke depan. Dan kami percaya lewat hidup kami, orang akan melihat Yesus, orang akan merasakan kasih Yesus, dan orang akan berkata, aku mau ikut Engkau karena aku lihat Yesus dalam hidup. Dan itu terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan akhir ibadah kami. Kami akan pulang, tapi kami tahu Roh Kudus dalam diri kami terus memberikan kepada kami kegelisahan rohani untuk kami boleh terus menangkap apa yang jadi hati Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sedang mau percayakan dan sedang dipercayakan atas kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu kami angkat tangan kami pandang Allah sumber segala berkat dan kasih karunia. Mari angkat kedua tangan kita saudaraku. Tengadahkan, arahkan kepada Bapa sumber segala berkat dan kasih karunia. Dan saat ini terimalah rahmat berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.